Allah wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim walladzi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Sehat Bunda? Alhamdulillah sehat, semangat, sempat ya, kenikmatan yang luar biasa yang Allah anugerahkan untuk kita, wajib kita syukuri bersama dengan menggunakan kenikmatan itu untuk ketaatan. Semoga hadir kita di majelis ini dicatat sebagai ketaatan, amal soleh yang makbul di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang kalau sehat tapi tidak semangat ya, maka juga nggak akan dapat melaksanakan apa yang menjadi keinginannya. Begitu juga sehat tapi kalau tidak sempat ya, saya yakin Bunda ini menyempatkan diri. Orang itu masing-masing pasti punya kesibukan. Tidak ada orang yang total menganggur, itu tidak ada. Tapi ya, thalabul ilmi itu memang tidak mudah karena setan selalu ingin menggagalkannya. Nah, siapa yang dapat melawan godaan setan sehingga dapat mewujudkan keinginannya untuk beramal soleh, maka berhasil dalam mujahadahnya. Mari kita senantiasa meluruskan niat agar kita mendapatkan keutamaan baik dunia maupun akhirat ya. Amal yang makbul tidak hanya kita mendapatkan pahala di sisi Allah, tapi juga mendapatkan manfaatnya di dunia ini. Salawat dan salam kita sampaikan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kurang berapa hari kita menyambut bulan Ramadan? 10 hari ada? Baik, enggak nyampe 10 hari, sudah deket sekali ya. Dan Bunda pasti sudah mendapatkan materi-materi tentang menyambut bulan Ramadan, tidak hanya di majelis ini saja, mungkin di majelis-majelis lain juga sudah banyak yang menyemarakkan tema-tema menyambut bulan Ramadan. Tak lain dan tak bukan tujuannya untuk apa? Ya, untuk membantu kita membangkitkan motivasi, membuat target positif agar selesai Ramadan tidak menyesal. Kalau ilmunya saya yakin bukan ilmu-ilmu baru ya, puluhan tahun ngaji, puluhan tahun puasa Ramadan, ilmu-ilmu yang kita bawa sebagai bekal untuk berpuasa bukan ilmu baru, tapi manusia dengan sisi kelemahannya yang bisa lupa, bisa lemah, bisa nggak berdaya, maka butuh disemangati, butuh diingatkan ya, butuh dicas kembali ya, gairah untuk
menyambut bulan Ramadan ini karena dia hanya datang setahun sekali dan belum tentu ya di tahun depannya lagi kita masih diberi waktu ya untuk bertemu. Disinilah mengapa persiapan berbulan-bulan ya kita lakukan. Di antara 4 persiapan jasmaniah, ruhaniyah, maliyah, ilmiah yang Bunda lakukan saat ini adalah yang keempat, yaitu persiapan ilmiah, berbekal ilmu memasuki bulan Ramadan agar amal kita diterima. Karena kalau amal tidak sah kan tidak diterima, dan itu butuh ilmu. Agar kualitasnya baik maka butuh ilmu, butuh cara. Nah, pada kesempatan ini tema yang kita angkat adalah beramal cerdas, beramal berkualitas. Pasti kita sudah nggak asing dengan istilah yang populer belakangan ini tentang kerja cerdas, ya. Apa tuh? Satu istilah yang tidak asing ya, kalau untuk etos kerja ya itu kerja cerdas. Nah, kali ini kita akan membahas beramal cerdas. Kalau kerja cerdas itu kerja yang bagaimana? Misalnya ya, kerja cerdas itu kerja yang memanfaatkan teknologi sehingga apa? Dalam waktu yang singkat dengan tenaga yang tidak boros menghasilkan ya, memproduksi sesuatu yang besar. Itu namanya kerja cerdas ya. Bayangkan orang petani ya, petani itu kalau bajak sawah masih pakai kerbau, iya enggak? Butuh berapa jam dia menyelesaikan satu petak sawahnya? Lama, mungkin seharian. Nah, kalau mau tanam padi ya, melibatkan ibu-ibu nanam satu persatu pasti butuh waktu seharian. Jadi seharian dengan tenaga yang dikeluarkan, dengan waktu yang digunakan, dia hanya menghasilkan satu petak tanah. Tapi dengan memanfaatkan teknologi ya, satu hari bisa diselesaikan berpetak-petak. Begitu juga waktu motong padi ya. Kalau motongnya manual ya, maka butuh waktu lama untuk menyelesaikan. Tapi dengan mesin ya, maka dapat diselesaikan dalam waktu yang singkat. Itu kalau istilah kerja cerdas. Nah, sekarang kalau beramal cerdas itu bagaimana kaitannya dengan Ramadan ini? Beramal cerdas berarti memanfaatkan apa? Ya, beramal cerdas memanfaatkan bulan penuh rahmat, yaitu Ramadan. Memang istimewa. Di antara 12 bulan, ya, bulan Ramadan ini istimewa. Nah, orang-orang yang ingin beramal secara cerdas pasti akan membidik bulan ini sebagai amal ya, sebagai bulan yang akan dipenuhi dengan amal-amal soleh. Beramal sebulan tapi hasilnya melimpah ruah ya. Kalau kerja cerdas tadi apa ya, dalam waktu singkat bisa menghasilkan ya sesuatu yang besar, yang banyak. Beramal cerdas, beramal
dalam waktu 1 bulan, tapi memborong pahala yang banyak sekali. Nanti kita bahas berapa banyaknya. Nah, beramal cerdas juga beramal ya, memanfaatkan kemurahan Allah, karena pada bulan itu kemurahan Allah berbeda, ditambah murah. Sebetulnya Allah itu di bulan biasa sudah pemurah, iya toh? Nah, kita baca Quran aja 1 huruf udah dikasih pahala 10, itu kan sudah pemurah, ya kan? Nah, di bulan biasa kita sedekah aja udah dilipatkan 700. Nah, di bulan Ramadan kemurahannya itu tambah besar. Jadi misalnya ibadah wajib ya yang kita lakukan itu pahalanya itu sampai dilipatkan 70 kali. Berarti kan murah banget, ya toh? Lalu mengerjakan ibadah sunnah itu pahalanya setara dengan mengerjakan amal wajib. Pokoknya di sini di bulan ini ya, kemurahan itu dilipat gandakan. Nah, orang yang cerdas akan membidik bulan ini ya, menggunakan kesempatan mumpung Allah menambah kemurahannya ya, maka kita gunakan waktu dengan sebaik-baiknya ya. Kita tidak mau menyia-nyiakan lewat begitu aja, karena kemurahan ini memang istimewa, tidak diberikan di bulan yang lain. Nah, beramal cerdas ini beramal dalam waktu 1 bulan ya, tapi dengan memborong pahala yang melimpah ruah. Nanti kita akan jelaskan, kita bisa mengambil celah apa saja ya, menyangkut amal-amal di bulan Ramadan ini. Maka orang yang cerdas dia tidak akan menyia-nyiakan bulan istimewa ini, bahkan akan sanggup mengorbankan segala yang disenanginya secara duniawi ya, hanya untuk mendapatkan keutamaan di bulan ini. Berikutnya, banyak sekali amal-amal yang manfaatnya besar ya di bulan Ramadan itu. Kalau kita bagi menjadi 2, garis besarnya itu kan siang dan malam. Maksudnya 24 jam bulan Ramadan, seluruh waktunya itu ya berkah. Jadi jangan sampai apalagi kita mengotorinya dengan pelanggaran. Wong kita diem aja rugi ya itu. Diem tidak berbuat itu sudah satu kerugian ya. Diem tidak berbuat itu satu kerugian, apalagi menodai hari itu dengan pelanggaran. Nah, misal kita ambil contoh, mana bentuk-bentuk manfaat ya beramal di bulan Ramadan. Misalnya di bulan Ramadan itu kalau kita menjadi pribadi yang taat ya, maka itu membuat Allah ridho pada kita. Ridho, Allah tuh seneng banget ngelihat kita itu seneng. Kenapa? Lawang yang disukai hambaku itu makan. Bunda suka makan? Suka? Nah, kalau nggak suka bahaya ya. Nah, yang disenangi manusia itu makan, minum ya. Tapi kata Allah,
manusia mau meninggalkan apa yang disukainya itu hanya demi aku, kata Allah, ya, hanya demi menjalankan perintahku. Oh, berarti kata Allah, aku seneng banget, ridho sekali pada hamba yang seperti ini. Nah, itu diantaranya kalau kita nanti masuk pada bulan Ramadan itu, kita mendapatkan keridhaan Allah, mumpung disayang sama Allah gitu loh, mumpung Allah tuh seneng banget sama kita. Wong manusia itu nek kita lagi seneng sama dia aja kan, dia minta apa kita kasih, betul enggak? Lah iya. Jadi dalam keadaan Allah itu ridho pada kita, gunakan momen itu dengan sebaik-baiknya. Ya nggak usah istikharah tar poso Ramadan kok dadak istikharah barang, itu kan sudah jelas-jelas kebaikan. Juga nggak perlu tanya, kalau aku puasa Allah ridho apa enggak ya? Ya jelas ridho kalau niatnya benar. Niatnya benar. Emang nggak boleh Bu kita berniat supaya langsing. Nah, ini kan kalau umur sudah di atas 40 tahun itu pasti orang ribut soal diet. Iya kan? Nah, anak-anak umur 20 tuh nggak ada ribut soal diet, ributnya kuliner, ya toh? Nah, gimana kalau puasa Ramadan itu saya punya niat untuk diet, apa nggak boleh? Nah, biarlah sehat, langsing, apalagi cerdas, itu menjadi rumput bagi tanaman padi kita. Artinya apa? Itu bonusnya. Ya, masuk kita ngejar bonusnya, tidak mengejar apa tuh hadiah intinya, ya. Kalau demikian, yang paling penting adalah meluruskan niat, hanya ingin menjadi hamba yang taat, hanya ingin Allah ridho pada aku, hanya ingin lebih disayang Allah. Adapun setelah itu aku mendapatkan bonus-bonus kemanfaatan di dunia ini, itu tambahannya. Itu. Jadi yang pertama itu mendapatkan apa? Keridhaan. Nah, yang kedua apa? Misalnya kan tadi kita bicara beramal cerdas toh. Beramal cerdas, beramal dalam waktu yang singkat tapi menghasilkan pahala yang banyak, itu namanya orang beramal cerdas. Nah, emang kita dapat apa aja? Nah, tadi baru satu yang kita bahas di sini. Dengan mengisi bulan Ramadan itu dengan amal-amal kesolehan, ya, maka selain mendapatkan ridho Allah, dapat pahala juga. Boleh nggak kita beramal untuk dapat pahala? Boleh. Buktinya di Quran, di hadis banyak, ya, ayat dan hadis yang berbicara tentang pahala. Mengharap pahala itu boleh. Nah, dan nanti tak pending dulu kalau mau bicara pahala, ya. Saya masih menyelesaikan hasil melimpah yang kita dapatkan dari kerja keras dalam waktu singkat. Sebulan tuh singkat loh. Apalagi nanti dipotong haid. Nah, tinggal berapa? Jangan dikira lama. Tapi bagaimana dalam waktu yang singkat tapi borong pahala, itu kata kuncinya kan di situ. Lalu selain pahala apa? Yang nomor 3, kita dapat rahmat. Nah, wis jawabannya itu kita lebih disayang Allah. Loh, orang puasa itu tadi saya sudah jelaskan kenapa lebih disayang Allah. Karena Allah melihat kita bela-belain mengorbankan yang kita suka
demi menjalankan perintahnya. Berikutnya, orang puasa itu ibadahnya tidak bisa dilihat orang. Betul enggak? Enggak bisa dilihat orang. Nah, hari ini kalau ada yang puasa, saya kan nggak bisa lihat. Kecuali kalau ada yang minum, baru saya tahu, oh sedang tidak puasa. Tapi kalau di hadapan saya ini tidak ada orang yang makan minum, saya kan tidak tahu apakah Anda puasa ataukah tidak. Beda dengan sholat. Nah, sholat ki ketahuan orang, kecuali kita ndelik di kamar dikunci konjero. Nah, itu orang baru ndak lihat. Ya toh? Nah, sedekah mungkin nggak orang lihat? Mungkin. Sholat bisa dilihat, sedekah bisa dilihat, menutup aurat kelihatan, iya toh? Tapi dengan puasa apa kelihatan? Nggak kelihatan loh. Nah, itu dengan puasa kita mendapat rahmat itu tambah disayang Allah. Lagi apa? Yang keempat, mendapat ampunan. Nah, iki kan ben kemecer kalau saya cerita ke kita mendapatkan apa. Wong manusia itu secara psikis memang Allah tuh tahu kok. Dia itu semangat beramal kalau diiming-imingi dengan banyak hadiah, betul enggak? Nah, ini hadiahnya banyak sekali itu. Ya. Dengan berpuasa dosa kita diampuni. Hanya ini dalilnya semua dah hafal toh ya. Man shoma ramadhana imanan wahtisaban ya toh. Ghufira lahu ma taqaddama min dambihi. Ini tiap-tiap tahun didengung-dengungkan khotib, mubalig, ustadz semua nanti apal. Nah, dengan puasa dosa kita gugur. Nah, apalagi yang kelima ya, mendapatkan ketenangan batin. Itu sudah janji Allah bahwa orang yang beramal soleh batinnya ditenangkan. Maka kalau orang ketakutan, obatnya apa? Beramal soleh. Itu sudah janjinya itu. Puasa itu kan kita sedang taat, nggak mungkin Allah bikin kita gelisah tuh, nggak mungkin. Anak gelisah ibu-ibu ki paling langkung goreng ribut ke arep buka menu apa ya toh? Itu bukan kegelisahan gitu. Jadi dengan puasa kita mendapatkan ketenangan batin. Coba ingat-ingat kalau kita selesai sholat itu perasaannya gimana? Nek jenengan rampung sholat itu loh, assalamualaikum, assalamualaikum. Rasanya di sini gimana? Pelong, alhamdulillah, wes sholat. Nah, begitu juga untuk puasa. Orang yang berpuasa itu atas kehendak Allah hatinya dibuat tenang. Nah ini nggak kelihatan juga, saya nggak tahu juga ya ibu-ibu ini tenang apa gelisah kan saya nggak ngerti ya. Nah itu persoalan yang bisa dirasakan oleh masing-masing kita. Nah lagi apa misalnya kebahagiaan. Loh orang itu kalau puasa nggak bahagia berarti ada yang error loh. Orang puasa kok nggak bahagia, ada yang error. Tuh, nek udah 5:30, perasaan kita gimana? Kalau udah 5:30 sore itu loh, mbak orang tua ya senengnya kayak cah cilik, betul nggak? Ditoto jajane ya toh. Nah, menu pembuka ya, menu inti, menu penutup, jejer-jejer, seneng banget kayak orang nggak pernah makan ya. Nah, orang puasa itu bahagia banget itu. Loh, kita nggak boleh meremehkan hormon senang loh, ya toh? Itu akan keluar hormon senang itu.
produksi hormon senang. Ya, walaupun seneng arep buka ya enggak. Iya, orang kok udah jam 5 tuh atine tuh bungah gitu loh. Nah, itu bahagia. Lagi apalagi ya. Nah, kita akan bisa meningkatkan akhlak kita waktu puasa itu misalnya soal empati. Nah, orang puasa itu gampang berempati, tahu rasanya lapar dan tahu rasanya haus. Makanya orang kalau lagi puasa itu sergap sedekah karena ngerti rasa lapar itu menyakitkan. Ngene iki to wong nak ra duwe duit, ya toh? Mau makan tapi tidak punya apapun yang bisa dimakan. Maka ketika kita memiliki sesuatu, kita akan mudah untuk berbagi. Lagi manfaat yang lain apa? Sehat, ya toh? Nah, sudah otomatis sehat. Bagaimana enggak sehat? Itu pencernaan istirahat loh. Biasanya kan giling terus ya toh, pagi sarapan, jam 9 coffee break, jam 10 ngemil, jam 12 makan siang, habis makan siang makan buah, jam 1 tidur makler, bangun ngemil lagi ya, ono tea time ya toh, waktunya ngeteh, waktunya ngopi. Ini perut kerja terus, dia berhenti nek pemiliknya tidur. Nah, tapi waktu Ramadan beda, dia diisi itu sebelum subuh ya toh, istirahat 12 jam. Kalau orang Inggris puasa 15 jam ya toh, di atas 10 jam itu mesinnya leren, ayem dia tuh, ayem, diistirahatkan. Jadi karena diistirahatkan maka syaraf otak itu bisa bekerja maksimal. Makanya orang puasa tuh harusnya tambah cerdas ya, bukan tambah lemot, enggak. Kecuali kalau sepanjang hari puasanya tidur terus, iya bisa lemot. Kalau sepanjang hari ya, habis subuh tidur, bangunin kok nek adzan duhur salat tok, ya, gandeng poso turu neh, ya, bangun nanti sore apa tuh ngabuburit. Nah ini bisa lemot kalau cara mengisi waktunya begitu. Di sini kita bisa memanfaatkan, merangsang syaraf otak kita supaya lebih cerdas dengan membaca Al-Quran. Jadi gini loh, syaraf di perut istirahat, di sini bisa kita maksimalkan. Nah, dan kalau yang dibaca adalah ayat, organ ini semua mendapat respon positif. Nah, ibarat itu peremajaan gitu loh, itu peremajaan. Bula lapar tuh nggak konsen. Jangan fokus ke rasa lapar, abaikan rasa lapar dengan mengatakan apa? Ya wong poso ya lapar, kalau nggak lapar itu ya malah dicurigai poso apa ora. Kita harus bisa, namanya self talk. Kalau dalam ilmu psikologi itu self talk tuh bicara sendiri. Nah gitu loh, bicara sendiri. Nah jadi ketika ada bisikan yang membuat kita itu apa ya, mengurungkan niat ya, misal mau untuk ngaji atau untuk apa, pakailah self talk itu. Bicara sendiri sifatnya adalah untuk memotivasi diri sendiri. Itu tadi nomor berapa? Lupa saya. Berikutnya. Nah, dengan puasa kita akan mendapatkan di sini masuk akhlak juga ya. Kepekaan sosial tadi dengan empati itu ya bisa sama ya. Kepekaan sosial.
karena kita bisa merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Jadi kepedulian sosial. Lagi, dengan puasa kita mendapatkan kontrol atau rem. Rem apa? Untuk berbuat dosa. Nah, beda. Memang puasa tuh istimewanya apa? Ibadah yang secara otomatis bisa mengendalikan banyak sekali pelanggaran. Sholat ya bisa, tapi tidak sebanyak puasa. Iya toh? Nah, misal nih, nek orang sholat, lagi pergi. Ya. Yuk kita makan siang di mana? Nah, oh di resto A. Jangan, itu katanya di situ pakai minyak babi loh. Hele, itu kan orang iri aja, ya toh? Orang iri sama warungnya aja. Nah, tapi kalau orang lagi puasa, apa ngerembuk makan? Enggak. Orang puasa enggak ngerembuk makan, juga enggak akan mampir ke rumah makan, betul enggak? Nah, itu udah ngerem dosa. Ya. Orang puasa juga tidak akan zina. Lah wong poso kok masuk zina? Wong bersetubuh sama suaminya yang halal aja enggak boleh, apa meneh zina. Nah, itu ngerem. Orang puasa mau bohong, mikir dulu. Mosok lagi poso ngapusi ya. Nah, itu pasti dipikir dulu. Jadi ibadah puasa ini otomatis dia dapat mengendalikan berbagai macam pelanggaran yang sangat mungkin dilakukan kalau kita melakukan ibadah yang lain. Itu loh. Di samping wong posoi angel riak. Ya. Tapi kecuali nek sekarang diposting ya jadi bisa riak sih. Itu loh, ya. Ya, gitu kan kalau apa namanya? Lagi sahur posting ya. Sahur. Oh, berarti poso. Berarti itu sebetulnya ditutupi malah dilihat-liatin. Jadi nah, sebisa mungkin amal-amal soleh itu disimpan rapat-rapat supaya apa? Pahalanya utuh. Yuk bicara manfaat lagi. Dengan berpuasa kita otomatis nggak usah ikut pelatihan resmi, otomatis puasa menjadi training latihan sabar otomatis. Jadi orang sebulan itu udah dilatih untuk sabar, mengendalikan diri. Hausnya kayak apa? Lihat air, yuk ditahan, poso. Iya enggak? Laparnya kayak apa? Lihat makanan, ya ditahan. Karena apa? Lagi puasa. Nah, jadi otomatis dalam ibadah puasa itu kita mendapatkan manfaat pengendalian diri, itu latihan sabar. Lagi. Nah, ini yang paling terakhir ini saya mau sampaikan, mudah-mudahan ini menjadi poin yang membuat kita tambah semangat. Bentar, saya tanya dulu. Umur umat Nabi Nuh berapa? Sejarah Nabi Nuh tahu toh? Tahu. Nabi Nuh berdakwah berapa lama? 950 tahun. Mungkin enggak umur orang yang hidup pada zaman itu 1000 tahun? Mungkin 1000 loh. Nah, umatnya Nabi Hud, Nabi Soleh, Nabi Syu'aib, Nabi Dawud, sebelum Nabi Muhammad diutus, mereka umat-umat yang umurnya panjang-panjang, ratusan tahun sampai 1000.
Sekarang saya tanya, umat Nabi Muhammad berapa? 60 sampai 70 toh? Lah, kita umat Nabi siapa? Nabi Muhammad. Berarti umur kita sekitar berapa? Antara 60 sampai 70. Terus kita bertanya, lah pendek sekali ya umur kita. Kalau umat Nabi Nuh itu sholat, bayang ke lo, sholat itu berpahala apa enggak? Berpahala. Lenek mereka itu sholat selama 1000 tahun. Oh, pahalanya berapa banyak itu? Sholat kok 1000 tahun. Nah, sekarang kita tanya, oh lenek kita piye yo? Kalau cuma dikasih umur 60 tahun, masih dipotong masa anak-anak, sewidak wejek dipotong 15, jadinya berapa? 45 toh? Nah, waduh, pahala sholatnya hanya 45 tahun. Wah, kok gitu ya? Umat dulu kok pahalanya banyak banget. Lenek kita kok cuma 45. Nah, karena itulah Allah ingin ya ngijoli, memberi kesempatan pada umat Nabi Muhammad yang umurnya pendek tapi amalnya bisa melebihi umat-umat terdahulu sing umure ratusan tahun. Loh kok bisa? Pakai apa itu? Nah, ini jawabannya ada pada Lailatul Qadar. Yuk kita hitung, nek nggak percaya ya, nek nggak percaya. Ada spidol mbak? Ini nyampe nggak ya? Hitam aja. Oh ya. Ini agak digini. Nah, maksudnya aku biar deket. Nah gini, coba. Ayatnya kan semua hafal ya. Lailatul Qadri khairum min berapa? Alfi syahr. Ya, Lailatul Qadar. Kabel nyentel mbak. Ini kita bicara pahala. Pahala yang diperoleh orang yang beribadah di malam Qadar. Malam Qadar sudah tahu toh? Malam ganjil ya. Nggak ngerti persisnya apa malam 21 apa 23 apa 25 apa 27, materinya semua sudah tahu. Nah, yang malam itu mendapatkan pahala ibadah pada Lailatul Qadar ya, pahalanya itu lebih baik daripada pahala hasil dari beramal di bulan biasa ya, bulan Sya'ban, bulan Rajab, bulan Muharram, bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, bulan Safar. Orang beramal di bulan biasa ya, pahalanya biasa, tapi yang beramal di malam Qadar pahalanya lebih baik dari berapa? Amal yang dilakukan selama 1000 bulan. 1000 bulan berapa tahun? 83 tahun. Oke. Ada orang umurnya sampai 83 itu ya ada, tapi sudah jarang. Oke. Satu malam. Pahala yang dikerjakan dengan beramal satu malam sama dengan ya, dia mendapat pahala seperti beramal selama 83 tahun.
Ini sekali loh, sekali Ramadan loh. Lah Bunda udah ngelewati Ramadan berapa puluh kali? Nah, sekarang sekali Ramadan. Kalau 10 kali Ramadan dan 10 kali mendapat keutamaan malam qadar, jadinya berapa Bunda? Hah? 83 kali 10 berapa? Nah, 830 ya. Iki lah wis mendekati umure umate Nabi Nuh toh. Lah wong ini saya tuh ngitungnya cuma 10 loh. Lah kita udah lebih dari 10 loh. Kalau kita balik itu umur 15, kita balik umur 15. Bunda sekarang berapa umurnya? 30, 40? Nah, kalau yang 40 kan berarti sudah berapa? Dikurangi 15 berapa? 40 dikurangi 15 berapa? 25. Lah 25 kali 83 berapa? Wis ngungkuli umat Nabi Nuh. Gitu loh. Kalau apa? Mendapat. Nah, ini kalau kok. Nah, terus kalau ada yang gini, waduh lambian-bian belum paham ilmunya itu, ya wis Ramadan berlalu begitu aja. Wis angger malam ya tidur sampai subuh, sampai selesai puasa. Gimana? Oh, ini mumpung masih ada waktu. Iya toh? Asumsi kita umur nggak ada yang tahu, tapi boleh dong berasumsi. Kalau umurnya 40, oh tenang, masih ada 20 tahun. Iya nggak? Ke 60 kan masih ada 20 tahun. Oh lumayan tuh, 20 tahun kalau setiap tahunnya dapat Lailatul Qadar. Nah, kalikan 83 berapa coba? Iya toh? Nah, jadi tidak ada alasan untuk iri kepada umat terdahulu yang diberikan umur panjang, karena logikanya kalau umurnya 1000, tiap tahun puasa 1000 kali puasa ya, dengan orang yang umurnya 60 tiap tahun puasa 60 kali puasa gitu kan ya, itu kan sedikit. Tapi dengan Lailatul Qadar ini Allah memberikan kesempatan kepada umat Nabi Muhammad untuk bisa melampaui. Nah itu loh judulnya itu, untuk bisa melampaui umat-umat terdahulu yang mereka itu ibadahnya banyak disebabkan umurnya panjang. Loh, umur panjang itu bagus buat siapa? Mantola umruhu wa hasuna amaluhu. Ya, umur panjang itu bagus untuk orang yang amalnya baik. Mengapa? Karena dia akan memborong pahala. Oke, ya. Beramal cerdas. Ya, bukan kita mau luar amal we hitung-hitungan. Lah wong Allah memang kasih hitung-hitungan itu. Lah khairum min alfi syahr itu kan hitung-hitungan juga. Gitu loh. Beramal cerdas, membidik kemurahan Allah ya yang diberikan untuk kita. Jadi walaupun umur kita pendek, tidak sepanjang umat Rasul terdahulu, tapi amal kita nilainya bisa melampaui umat terdahulu. Dimengerti ya? Ya. Nanti kalau ada yang ditanyakan pas tanya jawab. Baik, Bunda nulis dapat berapa tadi? Manfaat beramal di bulan Ramadan banyak sekali ya. Ada 10 enggak tadi? Ya. Jadi gini,
sekali masuk pada bulan Ramadan, keluarnya dari bulan itu kita mendapatkan kemanfaatan yang besar sekali, baik kemanfaatan duniawi maupun kemanfaatan ukhrawi. Ya, udah disayang Allah, hatinya tenang, borong pahala, badannya sehat, tambah produktif, akhlaknya membaik, dosane resik, ya toh, tambah sabar. Nah, itu bagi yang melewati bulan Ramadan itu dengan khusyuk, sungguh-sungguh, ya, banyak mujahadah dan mengorbankan banyak hal pastinya. Nah, maka materi ini diberikan sebelum benar-benar masuk ke bulan Ramadan supaya apa? Supaya kita bersiap-siap. Ya, singkirkan apa-apa kegiatan yang kurang penting. Ya, kegiatan yang kurang penting. Fokus saja pada ibadah. Nah, kalau kegiatan masih online itu juga sebetulnya menguntungkan ya, oleh karena kita tidak capek secara jasmaniah untuk bisa beramal maksimal. Ya, persiapan yang 4 saya yakin sudah disampaikan oleh ustadz atau ustadzah yang lain ya, yang jasmaniah, ruhaniyah, ilmiah, dan maliyah. Itu 4 persiapan yang harusnya memang sudah dilakukan di bulan Rajab. Sekarang beramal cerdas lagi, kita akan membidik waktu-waktu. Kini kita akan bahas membidik waktu. Tanya jawabnya pukul berapa, Bun? Enggak, saya biar bisa ngatur. Nanti 10 kurang berapa saya berhenti? Kurang 1/4. Oh iya. Yuk, beramal cerdas, kita bidik waktunya. Kalau bulannya kan bulan Ramadan. Nah, sekarang kita bidik waktunya. Kalau Ramadan tuh ada siang, ada malam. Siangnya kan puasa. Ya, sepanjang waktu ibadah puasa, pahala mengalir selama kita masih puasa. Betul enggak? Jadi kita mau full 24 jam dapat pahala itu bisa. Siangnya puasa, di situ selain mendapat pahala puasa, itu juga mendapat pahala apa? Selain mendapat pahala puasa, kita mendapat pahala pengendalian diri. Nanti untuk siang itu pengendalian diri, malam itu untuk pendekatan diri kepada Allah. 2 itu. Siang mengendalikan, malam mendekat ke Allah. Nah, bidik waktu malam dengan cerdas. Karena apa? Ini aja Lailatul Qadar itu, yang namanya Lail itu ya malam, nggak bisa diganti siang. Nah, Harul Qadar gitu nggak bisa. Nah, Lail itu artinya malam, bukan siang. Memang Ramadan itu harus bisa menghidupkan waktu malam. Dah, TV itu off aja. TV itu off aja. Ya, harus pintar membagi waktu di malam hari. Mengapa malam? Nah ini, malam itu waktu yang sangat tepat untuk mendekatkan diri kepada Allah, karena kita sudah lepas dari kesibukan dunia, waktu yang hening. Kalau istilahnya ibu-ibu sekarang tuh me time. Nah, gitulah. Ya,
me time. Jadikan waktu malam itu adalah waktu kita dengan Allah saja. Nanti tinggal bagi itu. Malam itu kan dibagi 3 toh, malam itu. Awal malam, tengah malam, akhir malam. Ini dibagi menjadi 3. Jangan dilepas sepertiga terakhir malam setiap hari, mulai pukul 2 ya sampai subuh. Awal malam kalau Bunda taraweh awal malam atau tadarus ya, awal malam harus bisa bagi awal malam, tengah malam, akhir malam. Kan harus istirahat juga ya. Saya tidur ambil yang pukul berapa? Mau ambil awal malam boleh, mau ambil tengah malam boleh, tapi akhir malam jangan tidur. Jangan tidur. Jadi untuk 10 pertama, 10 kedua, 10 ketiga beda lagi ya. Pukul 6 maghrib buka puasa sampai isya, sampai taraweh. Prakteknya jam 8 selesai nggak kalau ikut taraweh di masjid? Selesai ya. Mudah-mudahan ini sudah normal, maksudnya sudah bisa jamaah di masjid. Tapi ibu-ibu sebetulnya memang lebih baik di rumah ya. Kalau diambil sampai jam 8 aja baru selesai taraweh. Kalau mau saya sambung tadarus sampai jam 9, kita berangkat tidur jam 9 ya, terus bangun jam 2 ya, 10, 11, 12, 1, 2. Kalau untuk Ramadan tidur 5 jam itu udah banyak. Kalau untuk bulan Ramadan tidur malam 5 jam itu udah banyak, itu loh. Beda nanti kalau 10 terakhir itu orang-orang iktikaf itu memang 2 jam aja untuk tidur, sebentar tok untuk tidur. Ayo coba 10 pertama nanti coba begitu dulu. Kalau mau taraweh di akhir malam, waktu bangun jam 2, berarti tidurnya bisa maju ya, tidak di pukul 9. Kasihlah pencernaan itu rehat minimal 2 jam, karena kita mau pengen sehat juga ya, gitu loh ya. Jadi kalau makan stop pukul berapa, kasih jeda 2 jam makanan tercerna ya. Mau berangkat tidur katakan setengah 9, atau kalau jam 8 tuh Ramadan masih sibuk ya. Kalau ada anak-anak itu kadang anak-anak yang masih baru belajar puasa itu butuh pelayanan ekstra dari ibunya masing-masing ya. Masih pengen makan snack, pengen ada aja yang mereka itu punya keinginan. Katakan jam 9 tuh udah bagus ya, tidur ya, jam 2 bangun. Jam 2 bangun, kalau subuh itu setengah 5, punya waktu berapa? 3, 4, cuma 2 jam setengah. 2 jam setengah itu bentar banget loh ya. Tadarus diletakkan di pukul berapa? Kalau punya target khatam Quran, habis duha aja anak-anak selesai melayani anak-anak tadarus, silahkan. Tapi harus pandai membagi waktu agar semua target bisa terlaksana dengan baik. Lebih lagi terakhir 10 terakhir itu ada Lailatul Qadar ini loh. Kalau ini tuh malam, nggak bisa nggak malam.
Nah, malam itu mulai kapan? Malam itu kalau untuk syariat sholat malam kan pasti sesudah isya. Tapi kalau malam dalam arti untuk buka puasa yaitu huruf atau maghrib. Dah gitu. Malam qadar ini kalau bisa tidak tidur, nah, itu bagus. Diganti tidur siang. Qailulah itu bisa menggantikan energi yang hilang, ya. Itu bisa dibayar di siang hari. 15 sampai 30 menit qailulah tidur siang. Itu memulihkan energi. Gitu. Nah, maka siapkan sahur yang praktis-praktis, jangan sampai waktu hilang hanya untuk memasak, ya. Cuman punya 2,5 jam tinggal masak sak jam, gitu. Nah ini sholatnya gimana? Ngajinya, doanya, dzikirnya sak jam tuh cepet banget loh. Ini jadi terakhir yang mau saya sampaikan sebelum tanya jawab, ya, bagaimana momen Ramadan ini, ya, kita berharap memiliki kualitas umur, ya, kualitas umur yang pendek tapi mentes. Umurnya pendek tapi berkualitas. Kenapa? Karena bisa membidik amal di saat-saat, ya, kemurahan Allah diberikan kepada kita. Yaitu makanya kita beri judul beramal cerdas. Maka orang-orang yang tidak mempedulikan persoalan ini akan melewatkan Ramadan begitu saja, menjalani puasa ya agar sama seperti orang lain, atau ada yang meyakini dijadikan sebagai ritual atau tradisi, ya, biasa saja, ya, maka sayang, sungguh merugi. Oleh karena itu, mari ya, fastabiqul khairat, ya, kita berlomba-lomba untuk meraih kualitas umur yang baik, ya, sehingga dapat menjadi bekal kelak kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, untuk materi saya cukupkan, nanti bisa dikembangkan dalam tanya jawab. Silahkan. Satu-satu aja, nanti saya lupa malah, ya. Jadi Al-Quran itu turunkan dengan 2 tahapan. Yang pertama dari Lauhil Mahfud, dari Allah ke malaikat Jibril, itu langsung semua 30 juz itu langsung, ya. Lalu yang kedua dari malaikat Jibril ke Nabi Muhammad, itu yang memakan waktu hampir 23 tahun, ya, 22 tahun 2 bulan 22 hari. Jadi ada 2 tahapan. Nah, yang 17 Ramadan itu yang Al-Quran diturunkan sekaligus. Tapi gini loh, Allah tuh murah loh. Ada malam qadar itu kan karena Al-Quran diturunkan. Lah sekarang kan Al-Quran wis rampung diturunkan, apa masih ada malam qadar? Pertanyaannya mungkin mengarah ke sana, ya, gitu. Ya, atas kemurahan Allah, walaupun Al-Quran itu sudah selesai diturunkan, tapi rahmat
keberkahan, kemurahan Allah tetap diberikan setiap Ramadan tiba. Kalau ada orang mengaitkan dengan kenapa ya kok Lailatul Qadar sampai sebegitunya Allah tuh ngumbar-ngumbar pahala. Jawabannya, oh karena itu malam turunnya Al-Qur'an. Loh saiki kan Quran ya wis turun, maksudnya wis rampungan gitu loh ya. Terus apa ya masih ada yang namanya malam Qadar? Jawabannya masih ya, karena kemurahan Allah tadi ya, dan rahmat yang dilimpahkannya untuk umatnya. Nomor 2 apa? Membaca Al-Quran tapi apa? Huruf Latin. Oh, apa dapat pahala? Oh ya. Apakah membaca Al-Quran kalau huruf Latin berarti belum bisa ngaji toh? Belum bisa baca Arab gitu itu. Jadi misalnya kayak Yasin tuh YASIN gitu maksudnya. Oh ya. Gini, bagi orang yang dalam proses ya, misal maaf kayak mu'alaf orang baru masuk Islam itu kan ya gimana, dia kan tetap wajib sholat dan wajib ngaji ya, karena belum bisa membaca secara baik ya, belum bisa membaca kan kadang harus dibantu dengan Latin ya. Kalau masih dalam proses seperti itu ya nggak apa-apa ya dapat pahala. Tapi untuk orang-orang yang sudah diberi kesempatan oleh Allah tuh lama ya untuk menggunakan umurnya itu untuk belajar Al-Quran, kok masih terus moco Latin ya, padahal yang disebut firman Allah tuh yo Arabnya itu gitu. Latin itu sifatnya hanya membantu ya, mosok kita seumur hidup dibantu gitu kan ya. Jadi yang dimaksudkan huruf di dalam Al-Quran itu ya huruf Arabnya itu kayak Bismillahirrahmanirrahim ya, ba, alif, sin, mim itu hurufnya gitu loh. Tapi kalau dengan BISMILL itu kan sudah bukan huruf Al-Quran, Tapi niat untuk membaca Al-Quran itu pasti sudah diberi pahala ya. Cuma kalau tiap-tiap hari membaca Latinnya ya, itu namanya kan disebut belum bisa membaca Al-Quran. Makanya yang repot-repot dibela-belain, blekak-blekuk, ngakmuk-ngakmuk baca Quran, kata Allah tetap diberi pahala 2. Diberi pahala 2 karena kerja kerasnya. Lah nek dhek pakai Latin kan nggak kerja keras namanya, ya toh? Dia mencari gampangnya. Ya untuk mu'alaf itu masih nggak apa-apa kan. Sholat kan harus baca Fatihah ya, tapi belum bisa Arabnya ya wis Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin ya, dia sementara ngapalke pakai Latin. Nah itu nggak apa-apa ya gitu. Tapi kalau untuk membaca Al-Quran itu tidak direken membaca Al-Quran, oleh karena tidak membaca ayatnya ya yang jelas. Terus ini tentang puasa terus. Kalau puasa Ayyamul Bid itu apa bisa digabung dengan Ayyamul Bid? Ya, bisa digabung dengan puasa. Oh ya. Ya memang ada beberapa pendapat, tapi saya sampaikan yang kuat. Puasa wajib tidak boleh digabung dengan niat puasa sunnah. Nah, kecuali gini, mengkodok bayar utang pas hari Senin, niatnya ya mengkodok aja gitu loh. Adapun Allah nanti memberikan tambahan keberkahan karena pas hari Senin, yaitu alhamdulillah. Tapi niat sholat puasa wajib ya itu tidak bisa digandeng dengan sunnah, kecuali sunnah bisa dengan sunnah. Ya, kemudian Assalamualaikum, untuk wanita haid amalan cerdas apa yang bisa dilakukan
Oh iya, baik. Untuk Lailatul Qadar ini buat wanita haid kan baca Quran nggak boleh, sholat nggak boleh, siang puasa ya enggak. Lalu amalan apa untuk wanita haid dan apakah tetap dapat Lailatul Qadar? Jawabannya tetap bisa dapat. Amalan dua amalan utama untuk wanita haid, satu dzikir, dua sedekah. Dzikir dan sedekah, ya, untuk meringankan hadas, bersih-bersih dulu, ganti pembalut, berwudu. Walaupun dengan berwudu tidak membuatnya suci ya, wong lagi haid kok, tapi itu meringankan hadas. Wudu, duduk, dzikir, istighfar, tasbih, tahmid, takbir, ya, ikut melek jam 2 ya, terus dzikir, gantinya itu dzikir. Lalu sedekah, yo misal orang-orang yang iktikaf di masjid itu, misal kita mendapati, gunakan peluangnya, kasih makan sahur gitu loh ya, anterin makan sahur, atau kalau nggak mau ribet malam-malam ya kasih buka puasa supaya mendapatkan pahala puasa ya, mendapatkan pahala puasa. Kan memberi buka puasa, terus malam itu sedekah itu bisa divariasi, tidak hanya dalam bentuk makanan, bisa nganterin beras ke fakir miskin, bisa ngasih duit, bisa kasih minyak yang lagi mahal ini ya. Nah, silakan, pokoknya setiap malamnya itu sedekah sama dzikir. Masih? Sudah. Boleh sampai jam 10. Ada yang mau bertanya? Tidak ya? Baik. Waalaikumsalam. Boleh. Sudah sholat taraweh, malam tahajud apa boleh? Boleh. Kenapa? Karena qiyamul lail tidak dibatasi maksimalnya. Ketika sholat taraweh itu qiyamul lail di awal malam, kalau tahajud di akhir malam. Mau bangun 2 kali pun tetap boleh, tapi witirnya cukup sekali saja ya. Ada lagi? Ada lagi satu lagi yang bertanya? Nggak ada, baik, saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga ilmu-ilmu yang kita kaji hari ini dapat menumbuhkan semangat kita untuk menyambut bulan Ramadan. Semoga kita mendapatkan keutamaan malam Qadar, juga semoga selesai melewati bulan Ramadan kita menjadi pemenang-pemenang yang telah dapat mengalahkan hawa nafsu dan setan. Atas semua kesalahan yang terjadi semoga diampuni oleh Allah. Mohon maaf bila ada tutur kata saya yang kurang berkenan di hati. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.